Bapak kok nggak diangkat sih? Bapak lagi tidur ya? Angkatlah, Ya, ini di jam Ya. Kan ini kan terus Oke. kita nggak mau tapi kita dari pihak kita salah. Saya pegang muka anak saya hanya cium bibirnya berkali-kali dengan yang menetes air mata. Ada mungkin 5 menit, saya cuma diem. Saya tuh cuman Kak, cepet banget. Ini kalau inget sih agak ini sih. Sabtu itu pagi anak saya itu masih nge-VN saya. Bapak bangun dong gitu. Itu emang setiap hari ya. Itu Setiap hari? Setiap hari. Saya masih nggak percaya dengan keadaan ini Pak, karena beberapa hari sebelum itu masih main sama saya gitu. Saya masih main kereta-keretaan. Itu inisiatif siapa? Apakah itu sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai khusus dan khas? Psikologisnya seperti apa persiapan? Menenangkan diri sih dari kemarin. Pokoknya biar tenang, tesnya lancar, mohon doanya semuanya ya. Oke, udah ditunggu soalnya. Makasih ya. Polda Metro Jaya kembali memanggil Tamara Tiasmara terkait kematian putranya Raden Andante Khalif Pramudityo atau yang dikenal Dante yang tewas di kolam renang beberapa waktu silam. Sebelumnya, artis Tamara Tiasmara mengatakan bahwa pihak sekolah mungkin tidak mengetahui perkembangan atau informasi terbaru terkait anaknya, Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante, dalam hal berenang. Hal itu disampaikan oleh Tamara terkait pemeriksaan lanjutan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Pada Senin kemarin, dia juga mengatakan, memang jarang memasukkan almarhum Dante jika ada kelas berenang. Sementara itu, pihak sekolah Dante menyebutkan kalau korban seringkali terlihat takut jikalau ada sesi pelajaran berenang di sekolahnya. Kepada aparat polisi, Yuda juga mengaku alasannya membenamkan Dante di kolam renang itu tak lain adalah untuk pelatihan pernapasan agar lebih kuat katanya. Dari dua pengakuan pemeriksaan pertama dan kedua, tersangka mengakui bahwa ini adalah hanya latihan selam-selaman atau latihan pernafasan. Sejauh ini ada berapa saksi? Sejauh ini sudah 24 saksi. Termasuk ibu dari korban sendiri? Termasuk ibu dari korban. Ini menjawab pertanyaan publik ya Pak ya? Kalau sampai saat ini pemeriksaan yang ada, belum ada. Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Ibu Tamara, ya, bahwa Dante ini dua kesenangannya. Yang pertama itu bermain game, yang kedua berenang. Seperti kebanyakan anak kecil pada umumnya. Kalau kita lihat timelinenya Ibu Tamara ke Polsek untuk minta CCTV, otomatis pihak Polsek pun tidak bisa memberikan. Karena 28 itu Polsek langsung mengirimkan DVR-nya langsung ke Puslapor untuk dilakukan analisa. Otomatis backupan dari CCTV itu biar dianggap sah itu kita hanya bisa ambil dari Puslapor. Jadi kita tidak jadi pengamanan terhadap barang bukti digital itu benar-benar harus clean sehingga bisa menjadi bukti di persidangan. Yang mana pada saat itu belum ada kesempatan untuk melakukan, belum bisa melihat hasil CCTV-nya. Kemudian untuk masalah otopsi, untuk kepentingan penyidikan, untuk menentukan sebab kematian itu harus dilakukan. Makanya kami memberikan edukasi sehingga hari Jumat langsung memberikan surat pernyataan bersedia di otopsi. Untuk sangan pasal itu ada 3. Yang pertama itu kelalaian menyebabkan orang meninggal. Yang kedua kekerasan terhadap anak yang menyebabkan anak meninggal. Yang ketiga itu pembunuhan biasa. Dan yang terakhir pembunuhan berencana. Yang mana hasil gelar itu adalah kita ambil keterangan ahli, keterangan para dokter, hasil ekshumasi atau otopsi, itu kita kumpulkan semua sehingga pada saat gelar penetapan tersangka itu semua sudah melalui proses gelar yang utuh. Berdasarkan hasil autopsi yang sudah dilakukan, Dante dapat dipastikan meninggal dunia karena tenggelam.
Hal ini melihat berdasarkan tanda-tanda yang ditemukan pada tubuh korban almarhum Dante. Sementara itu, Tamara Tiasmara rupanya sempat menyembunyikan rahasia jikalau ternyata sang putra, Dante, pernah mengalami trauma sehingga membuatnya seperti ketakutan. Tamara Tiasmara juga mengakui itu jika almarhum Dante putranya sempat trauma berenang hingga takut dengan air. Memang sekali lagi ya, dari pemberitaan terlihat bahwa pelaku punya ada semacam riwayat abuse ya. Nah, tapi abuse itu pada orang yang sepadan. Nah, apakah kemudian juga abuse itu juga ditujukan kepada orang yang lebih muda, dalam hal ini yang orang yang akan bakal menjadi anaknya, itu belum tentu. Biasanya abuse itu juga punya riwayat ya. Kita belum tahu apakah memang riwayat abusive itulah yang kemudian menjadi semacam motif internal dari pelaku ketika melakukan suatu tindakan keji kepada korban. Sepanjang kita melakukan suatu kegiatan yang bersifat khusus dan khas ya, dalam rangka suatu perbuatan, itu saja sudah bisa dianggap sebagai perencanaan. Sebagai contoh misalnya begini, pasangan ini sehari sebelumnya datang ke melihat lokasi itu inisiatif siapa? Apakah itu sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai khusus dan khas? Kalau misalnya dalam hal ini inisiatifnya ada dari si laki-laki ya, bukankah itu dapat dianggap sebagai sesuatu yang khusus dan khas yang dapat dianggap juga secara hukum perencanaan? Contoh lagi misalnya dalam rangka menemani si korban saat berenang, itu biasa nggak? Ya, jangan-jangan nggak biasa, jangan-jangan ibunya yang selalu menemani seorang pelaku itu belajar dari melakukan kejahatan tingkat TK, tingkat SD, tingkat SMP, baru kemudian masuk ke konteks tingkat perguruan tinggi. Tapi kan kenyataannya nggak begitu. Yang bersangkutan kelihatannya tidak memiliki satu rekor yang impresif atau bahkan mungkin tidak pernah berbuat kejahatan. Tiba-tiba berbuat kejahatan yang serius. Nah, padahal sebetulnya kalau kita di luar sebagai pengamat merasa bahwa wah ini sebetulnya naif sekali bagi si pelaku tersebut. Jadi kalau kita berpikir dengan agak konspiratif ya, nah tadi apakah yang bersangkutan itu berada dalam situasi sedekat itu selama itu bersama dengan korban, atau sebetulnya adalah bagian dari konspirasi, ada perencanaan yang lain dengan misalnya dengan ibu korban, misalnya dibuka saja jejak digital dari keduanya, kemudian kelihatan misalnya beberapa percakapan yang mungkin mengarah ke situ, karena memang ada dalam konteks Indonesia ada beberapa suku yang memang ekspresif ya, itu dianggap sebagai ya begitu ibu itu gitu ketika kehilangan seorang yang loved one ya, yang dicintai. Nah sementara yang bersangkutan kelihatan betul tidak menampilkan hal itu. Nah, bagi saya itu adalah hal-hal yang amat personal, subjektif, dan khas dari seorang wanita pada saat dia menampilkan sebagai seorang ibu yang kehilangan. Yang bagi saya tidak saya terima adalah soal ibu korban itu mengundang penasihat hukum. Itu saya pikir itu terlalu kelas menengah ya. Kenapa? Karena kok masih kepikiran ya seorang ibu yang kehilangan anak lalu kemudian memanggil penasihat hukum. Sebagai seorang korban, maka saya kira semua orang akan maklum kalau kemudian dia salah ngomong, salah bertindak gitu ya, karena tadi dia sedang berduka. Yang kedua adalah bahwa bukankah penasihat hukum itu ujung-ujungnya duit, perlu dibayar ya. Nah kok kepikir ya orang yang sedang berduka masih berpikir soal sesuatu yang membutuhkan konsekuensi finansial. Nah maka pertanyaannya adalah bahwa tidak mungkin ada orang yang tidak berdosa, sepenuhnya jujur, sepenuhnya innocent, kemudian lalu memanggil penasihat hukum. Pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan, itu dengan bahasa kriminologinya gitu ya. Nah, apa sebetulnya yang dia hendak jaga, hendak dia perkuat dari segi hukum, sehingga lalu kemudian memerlukan penasihat hukum. Nah, apakah lambatnya dia berespons secara adekuat terkait dengan kepolisian, itu sesuatu yang dianggap sebagai salah, yang mungkin akan mengarah pada suatu tuntutan hukum, ya maka kemudian dia perkuat dengan dari segi kepenasihatan hukum begitu. Mungkin begitu ya, sehingga lalu kemudian dia merasa perlu untuk membawa penasihat hukum dalam kasusnya.